Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakim dari kelas 03 PT7 Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Di sini saya akan membahas analisa dua lingkungan bisnis serta dampak terhadap bisnis tersebut dan pemecahannya. Yang pertama, bisnis penjualan PC atau personal komputer. Bisnis penjualan PC ini yaitu menjual berbagai aneka macam PC dari laptop, komputer, serta perlengkapan perangkat keras, alat-alat komputer atau hardware, dan perangkat lunak seperti software yang bergaransi resmi. Bisnis penjualan PC ini dilakukan secara offline dan juga online. Alasan saya memilih bisnis ini karena pada sekarang ini komputer merupakan sebuah perangkat yang bukan lagi dimiliki oleh orang tertentu atau kalangan atas, tapi masyarakat biasa atau kalangan menengah bawah pun dapat memilikinya. Perkembangan teknologi ini kemudian memicu banyak perusahaan untuk menggunakan komputer sebagai media pemasaran atau sistem informasi agar dapat meningkatkan nilai jual dan efektivitas usahanya. Kemudian hasil analisa dampak terhadap bisnis penjualan PC. Yang pertama, analisa tempat dan lokasi. Yang kedua, analisa ruang lingkup usaha. 3, analisa produk. 4, analisa peluang. Dan 5, analisa pembeli. Kemudian hasil pemecahan terhadap dampak bisnis penjualan PC tersebut. 1. Analisa tempat dan lokasi. Lokasi yang dipilih dipastikan tempat yang strategis, seperti di tengah kota atau tempat yang tidak jauh dari mall, rumahan, atau lokasi yang mudah terlihat dan berada jalan utama yang merupakan jalan dilalui banyak masyarakat sekitar sehingga dapat dengan mudah dicari dan didatangi. Dan juga pastikan ruang toko aman, nyaman, dan juga tidak terlalu kecil. Yang kedua, analisa ruang lingkup bisnis. Ruang lingkup bisnis penjualan PC harus dirancang dengan sebaik mungkin, karena semua itu bisa terpengaruh terhadap maju mundurnya bisnis tersebut. Untuk itu, pastikan memberikan sesuatu yang terbaik untuk pelanggan. 3. Analisa produk. Produk diharapkan berkualitas tinggi dan terjamin, serta bermacam-macam merek, bergaransi resmi, harga terjangkau. Hal itu supaya dapat memuaskan pelanggan atau konsumen. Yang keempat, analisa pesaing. Bisnis penjualan PC ini dikelilingi oleh dan dipengaruhi oleh kelompok pesaing. Pesaing itu bukan hanya terdiri dari perusahaan lain, tetapi juga hal-hal yang lebih mendasar. Para pesaing ini perlu diidentifikasi, dimonitor, dan dikalahkan untuk memperoleh dan mempertahankan kesetiaan pelanggan kepada bisnis yang bersangkutan. Cara terbaik untuk menguasai dan memenangkan pesaing itu adalah dengan mengambil sudut pandang pelanggan. 5. Analisa pembeli. Dalam sebuah bisnis, pembeli sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan dan juga keuntungan bisnis. Tanpa pembeli yang tetap, maka bisnis yang dijalankan cenderung lebih berisiko. Untuk itu ada beberapa cara untuk menarik perhatian para pelanggan, yaitu diantaranya pastikan memberikan informasi selengkap-lengkapnya mengenai produk yang ditawarkan, serta menyediakan contoh barang kepada pembeli untuk mencoba atau melihat langsung. Dan minta konsumen yang sudah beli untuk memberikan ulasan. Kemudian kita lakukan survei dalam kurun waktu tertentu, serta atasi ulasan yang masukan negatif. Dan juga memanfaatkan media sosial dengan maksimal. Yang kedua, bisnis online shop. Bisnis online shop ini menjual berbagai macam aksesoris PC dan smartphone seperti charger, earphone, headset, keyboard, mouse, hard case, speaker, joystick, dan lain sebagainya. Alasan saya memilih bisnis ini karena banyak orang yang ingin mendapatkan barang yang mereka butuhkan dengan mudah dan cepat. Seiring berkembangnya teknologi, saat ini kita dimudahkan dengan cara berbelanja online lewat seperti smartphone yang kita miliki dan jaringan internet. Kita dapat membeli barang kebutuhan tersebut dengan memesan barang.
kemudian membayar lewat transfer rekening antar bank, kemudian selang beberapa hari barang tersebut akan sampai di rumah kita. Kemudian kemudahan dan kenyamanan berbelanja online itulah yang membuat saya melihat peluang usaha di masyarakat, khususnya di kalangan para remaja dewasa dan gemar berbelanja online. Bisnis ini juga cocok untuk seorang mahasiswa yang secara umum memiliki waktu luang lebih banyak dibandingkan pelajar. Daripada mengisi dengan kegiatan yang tidak berguna, maka akan lebih baik apabila memanfaatkan waktu luang tersebut dengan mendapatkan penghasilan tambahan dari internet. Selanjutnya, hasil analisa dampak terhadap bisnis online shop. Yang pertama, analisa pemasaran, kedua, analisa risiko, dan yang ketiga, analisa promosi. Hasil pemecahan terhadap dampak bisnis online shop. Pertama, analisa pemasaran. Untuk target pasar awal, menargetkan penjualan produk untuk kalangan menengah ke bawah karena kalangan ini lebih mudah dijangkau. Mengingat usaha yang saya jalani masih dengan sistem reseller yang bisa menyesuaikan dengan minat pembeli, kemudian memasarkan produk pada orang terdekat saya seperti teman, keluarga, dan rekan saya, sehingga produk yang saya jual akan merambah ke wilayah yang lebih luas dan bisa mengembangkan produk yang dijual mengikuti kebutuhan permintaan pembeli. Setelah menarik peminat pembeli, maka toko online shop saya akan menjadi tempat belanja rutin mereka karena sudah dipercaya kualitas dan harganya yang terjangkau. Yang kedua, analisa risiko. Untuk meminimalisir adanya risiko terhadap bisnis, yaitu diantaranya dengan cara memanfaatkan media sosial untuk mengatasi masalah-masalah di dalam toko online, untuk mencegah keterpurukan reputasi toko online shop tersebut, serta menjaga selalu kualitas produk dan pelayanan prima. Jangan mudah tergiur dengan sesuatu yang terkesan instan atau meragukan. Tetap loyal terhadap produk dan mutu yang diberikan kepada pelanggan. Yang ketiga, analisa promosi. Untuk promosi awal, yaitu dengan cara mempromosikannya dengan teman di sekitar. Contohnya teman kampus, teman sekolah dulu, dan orang lingkungan sekitar. Kemudian juga mempromosikan melalui media elektronik berupa WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya. Dan dengan mengadakan event-event menarik pada waktu tertentu, seperti bila konsumen memberi barang dengan jumlah banyak, maka kita memberikan diskon sekian persen, atau memberikan free ongkir untuk wilayah Jabodetabek. Seiring online shop semakin berkembang, maka bisa melakukan promosi lewat Facebook Ads, Google Ads, endorsement, dan sebagainya. Baik, itulah pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.